나눠서서는 겨드랑이 사이에 끼고 말은 11자 똑바로 받을 수가 있어. 마지막으로 아랫배를 하늘로 쭉 밀어 그냥 버티는 거야. 이 정도로 힘껏 터쳐. 머리는 뒷사람의 사타구니. Bagi kalian yang ketinggalan part sebelumnya, bisa dicek di deskripsi atau bisa klik pojok kanan layar kalian. Di awal film diperlihatkan para pemain yang berhasil menyelesaikan permainan sebelumnya. Lalu beberapa saat, kakek tua berterima kasih pada Gi-hun karena trik dari Gi-hun tadi sangat membantu kakek itu dalam menyelesaikan tantangan permain gudali tadi. Setelah permainan tadi, para pemain diarahkan menuju tempat istirahatnya. Di sini, Ali dan Sang-woo nampak bahagia karena ia dapat menjumpai Gi-hun dan kakek tua. Di sini, Ali sangat mengkhawatirkan mereka berdua. Beberapa saat kemudian, celengan babi yang berada di atas mereka kembali terisi uang. Di atas juga terlihat total dari jumlah peserta yang berhasil lolos dari game kedua kali ini. Beberapa saat, para pria bertopeng kembali datang dan memberikan makanan kepada pemain yang berhasil lolos. Terlihat Diksu yang masih sangat lapar berencana dengan temannya untuk meminta jatah makan kembali. Hal ini menyebabkan beberapa peserta tak mendapatkan jatah makannya. Lalu peserta itu melakukan protes pada pria bertopeng tersebut. Namun ia mengatakan jika makanan yang mereka bagikan itu sudah mereka hitung dan pas dengan seluruh jumlah pemain. Kemudian salah seorang peserta mengatakan bahwa kelompok dari Diksu lah yang menyerobot makanan mereka. Peserta itu mendatangi Diksu dan meminta jatah makannya dikembalikan. Namun Diksu bukannya mengembalikannya, ia malah mengajar pria tersebut sampai lemas tak berdaya. Lalu Sang-woo mencoba menghampiri pria itu karena ia terlihat pingsan akibat pukulan dari Diksu. Tapi setelah ia cek, ternyata pria itu telah tewas akibat baku hantam dengan Diksu tadi. Lalu Gi-hun berusaha meminta tolong pada pria bertopeng tersebut. Tapi alangkah terkejutnya Gi-hun karena ia tak mendapat pertolongan. Malah papan jumlah peserta mengumumkan kembali jika pemain yang tersisa hanya tinggal 107 orang. Dan celengan babi yang berada di atas mereka tampak kembali terisi dengan sejumlah uang. Scene berpindah di mana Junho yang sedang mengganti topengnya dengan gambar kotak. Beberapa saat ia didatangi oleh pria yang mengenakan topeng segitiga. Pria itu bertanya tentang apa yang dikerjakan oleh Junho di pojokan sana. Setelah berbalik, pria itu terkejut karena ia bertanya pada pria yang mengenakan topeng kotak. Ternyata semua motif topeng tersebut memiliki arti masing-masing, dan yang paling tinggi adalah topeng yang bergambar kotak. Sontak, pria topeng segitiga itu langsung meminta maaf pada Junho karena ia telah lancang bertanya padanya. Lanjut cerita di mana beberapa orang yang sedang mengotopsi mayat untuk diambil beberapa organ dalam tubuh mereka. Ternyata beberapa pemain yang masih sekarat tadi tak langsung dikremasi, melainkan diambil beberapa organ dalamnya untuk mereka jual. Kembali ke Gi-hun dan kawan-kawan. Di sini Sang-woo berfirasat buruk tentang kejadian tadi. Ia juga mengatakan jika beberapa saat kemudian akan terjadi perkelahian satu sama lain. Sang-woo juga menyimpulkan para pemain akan saling membunuh satu sama lain karena mereka semua dibutakan uang yang berada di atas mereka. Melihat si Biu duduk sendirian, Gi-hun mencoba menghampirinya. Gi-hun juga menawarkan jika butuh bantuan silahkan datang pada timku. Kembali ke beberapa orang yang mengotopsi beberapa mayat tadi. Ternyata salah satu orang itu adalah peserta permainan. Orang itu adalah seorang dokter. Ia membantu para pria bertopeng tadi untuk mendapatkan info dari game selanjutnya. Pria itu diberi saran untuk mengikuti beberapa tim yang paling kuat. Entah game apa yang selanjutnya akan mereka hadapi. Tapi pria bertopeng itu hanya menyuruh untuk memilih tim yang beranggotakan pria. Setelah mengetahui clue tadi, pria berkacamata itu menemui kelompok dari Diksu dan mencoba untuk ikut gabung dengannya. Namun di sini Diksu meremehkan pria tersebut. Sampai satu ketika ia memberikan bocoran game selanjutnya pada Diksu. Mendengar clue yang ia katakan, Diksu langsung menerima pria itu. Scene berpindah di mana seorang pria bertopeng kotak sedang berjalan menuju suatu tempat. Pria itu sudah dipastikan adalah Junho yang sedang menyamar. Ia mengikuti beberapa pria bertopeng menuju sebuah tempat yang entah tempat itu apa, tapi mereka semua terlihat bersiap-siap di sana. Waktu istirahat pun segera dimulai.
Di sini terlihat para pemain telah bersiap-siap dengan kemungkinan yang akan terjadi. Bahkan Diksu telah menyiapkan pecahan botol untuk menyerang pemain lain. Dan di saat lampu dipadamkan, beberapa peserta saling baku hantam. Bahkan banyak dari mereka yang tewas oleh temannya sendiri. Di sini, Gi-hun tampak melihat kejadian apa yang terjadi di hadapannya. Gi-hun tampak bersiap-siap jika ia diserang nanti. Di sisi lain, Diksu yang memiliki hubungan tak baik dengan Si Byuk pun meluapkan amarahnya dan mencoba menyerang Si Byuk kali ini. Beberapa saat kemudian, Gi-hun diserang oleh beberapa orang. Tapi beruntungnya ia masih bisa dibantu oleh Sang-woo. Baku hantam pun semakin tak terelakkan, dan banyak para pemain yang tewas akibat dari pertarungan itu. Beberapa saat, Si Byuk menemui Gi-hun untuk meminta bantuan karena ia merasa dikepung oleh tim dari Diksu. Setelah tim dari Gi-hun berkumpul, tiba-tiba Diksu berada di hadapan mereka semua dan mencoba menyerang tim dari Gi-hun. Namun pertarungan itu sempat berhenti karena si kakek tua berteriak dan menyuruh semua menyudahi pertarungan itu. Bos permainan yang melihat keadaan semakin tak terkendali kini menghidupkan lampu di tempat tersebut. Dan beberapa pria bertopeng masuk untuk meredam suasana yang semakin tak karuan di rest area dari para pemain. Beberapa saat, seorang pria bertopeng kotak bertanya pada Gi-hun. Ternyata itu adalah Junho yang mencoba bertanya tentang kakaknya pada Gi-hun. Setelah baku hantam tadi, nampak kakek tua terlihat ketakutan dengan kejadian tadi. Di sini, Gi-hun mencoba menenangkan kakek itu. Dan ia juga sempat meminta untuk berkenalan satu sama lain. Ali juga sempat memotong pembicaraan dari Gi-hun. Ia dengan pedenya berkata jika nama Gi-hun adalah Sang Mundong, yang dimana itu adalah nama dari daerahnya. Mendengar perkataan Ali tersebut membuat Gi-hun tertawa. Lalu satu persatu dari mereka semua mulai berkenalan. Namun di sini Si Byuk terlihat diam dan tak mau berkenalan dengan mereka. Lalu Gi-hun mencoba membujuk Si Byuk untuk berkenalan dengan mereka semua. Di tim Diksu terlihat juga mereka sedang berkumpul dan membahas permainan apa yang selanjutnya akan mereka hadapi. Di sini Diksu juga terlihat terluka akibat baku hantam tadi. Salah satu pemain juga mencoba menjahit luka dari Diksu agar tak semakin parah. Lalu papan pengumuman menginfokan jika 27 pemain telah gugur dalam pertarungan tadi. Beberapa saat Ryung mencoba menggoda Diksu. Ia mengajaknya untuk bermantap-mantap di dalam toilet. Shin beralih di kamar detektif Junho. Ia mengingat semua kejadian kali ini dan menuliskan apa yang ia lihat dan ia ingat di HP-nya untuk ia kembangkan menjadi sebuah laporan. Paginya, Gi-hun terkejut karena si kakek tua terlihat tak tidur sama sekali. Ia menjawab jika ia tak tidur karena ia takut jika ada penyerangan lagi. Kemudian beberapa pria bertopeng masuk ke rest area dan menyuruh para pemain untuk bersiap-siap melanjutkan permainan yang ketiga. Mereka semua dibawa ke sebuah tempat yang entah belum mereka ketahui. Tapi mereka di sini diberi sebuah clue jika mereka harus membentuk sebuah tim yang berjumlah 10 orang. Kemudian tim dari Gi-hun satu persatu menyebar dan mencari satu pria untuk mereka ajak ke dalam timnya. Di sisi lain, Ryung terlihat dikhianati oleh Diksu. Ia tak mengajak Ryung karena tim dari Diksu sudah penuh. Ryung juga sempat memohon dan memaksa untuk bergabung di sana. Tapi ia malah mendapat pukulan oleh Diksu. Semua pemainnya telah mendapatkan tim mulai berkumpul dengan timnya masing-masing. Gi-hun pun menghitung jumlah anggotanya yang masih berjumlah 9 orang. Ternyata si kakek tua tak mengajak seorang masuk ke dalam tim mereka. Sang-woo juga terlihat kesal karena Si Byuk mengajak seorang wanita, padahal mereka membutuhkan seorang pria. Perdebatan pun terjadi antara Sang-woo dan wanita itu. Tapi di sini Gi-hun menenangkan mereka berdua. Tapi dengan songongnya Ryung bergabung dengan tim dari Gi-hun. Ia memaksa masuk ke dalam tim mereka karena di tim-tim lain ia tak diterima. Sang-woo semakin kesal dengan hal itu. Ia hanya bisa diam karena semua sudah terlanjur. Dan waktu pemilihan tim pun habis. Mereka semua dibawa ke sebuah tempat yang terlihat asing bagi mereka. Lalu pria bertopeng itu menjelaskan jika permainan kali ini adalah tarik tambang. Mereka semua harus beradu kekuatan di atas sana. Dan bagi tim yang kalah, mereka akan terjatuh dan langsung dieliminasi. Dan pengundian pun dimulai.
Di sini yang harus bertanding pertama kali adalah tim 1 yang digawangi oleh Diksu melawan tim bernomor 7. Setelah pengundian itu, mereka yang bertanding dibawa menuju lantai atas. Dan beberapa saat panitia memulai permainan itu. Di sini Diksu terlihat cukup diunggulkan karena tim Diksu terdiri dari para pria-pria yang masih muda. Sedangkan lawan mereka adalah bapak-bapak yang sudah berumur. Singkat cerita, tim dari Diksu pun memenangkan pertandingan kali ini. Setelah pertandingan pertama usai, para pria bertopeng mencoba membereskan mayat-mayat yang tergeletak di bawah sana ke dalam sebuah peti. Bahkan ada satu pria yang masih sekarat juga mereka masukkan ke dalam peti tersebut. Setelah pria itu membereskan mayat di sana, permainan kedua pun mereka lanjutkan. Di sini pengundian kembali dilanjut, dan kali ini tim bernomor 4 yang digawangi oleh Giun dan kawan-kawan. Mereka harus melawan tim bernomor 5, yang dimana tim 5 terdiri dari para pria. Giun dan yang lainnya sempat ragu dengan lawan mereka, tapi mereka harus tetap bertanding dengan semua kemungkinan yang ada. Mereka semua dipandu oleh seorang panitia untuk memasuki ke sebuah lift. Di lift, mereka beradu argumen tentang lawan dari mereka yang semuanya terdiri dari laki-laki. Tim Giun tampak ragu dengan keberhasilannya kali ini. Tapi si kakek memberi motivasi untuk mereka semua. Ia juga sempat bercerita jika ia dahulu adalah seorang pemain tarik tambang yang tak pernah kalah. Kakek itu juga memberikan sebuah kunci kemenangan dalam permainan tarik tambang adalah strategi. Kakek itu mengatakan jika kunci kemenangannya dahulu ada di pemain terdepan, yang dimana jika pemain terdepan mereka ragu, maka mental dari lawan mereka akan kuat. Ia juga berkata jika di 10 detik awal mereka semua harus menjatuhkan tubuh mereka untuk menahan tarikan dari lawan. Dan jika lawan melakukan kesalahan, pemain depanlah yang memberikan aba-aba untuk bergantian menarik mereka. Setelah mempraktekkan cara tersebut, ternyata musuh dari tim Giun tak semudah itu mereka kalahkan. Giun dan kawan-kawannya sempat tertarik beberapa langkah. Di saat keadaan mulai genting, di sini Sangwoo memberikan ide, yang dimana mereka harus maju 3 langkah ke depan agar tim musuh terjatuh. Namun, ide itu dianggap gila oleh Ryung. Tapi di sini Giun mengikuti perkataan dari Sangwoo, dan film pun berakhir.